Cerita berlanjut, karena mustahil melarikan diri dari kejaran burung pemakan bangkai itu, di saat menggunakan pakaian pemberat di tubuhnya, Lin Xiu pun berhenti dan mencabut pedangnya. Kemudian, Lin Xiu menebas burung pemakan bangkai itu, sehingga langsung terbelah menjadi dua bagian. Lalu, dengan cepat, Lin Xiu pun langsung mengambil kristal core yang ada di dalam tubuh burung pemakan bangkai itu. Tapi, di saat Lin Xiu sedang melawan para burung pemakan bangkai itu, Hao Ling yang terus berlari, dia berkata, "Jangan berhenti, bunuh mereka semua, sambil kau tetap berlari." Dan terlihat kawanan burung pemakan bangkai itu, yang terus berdatangan semakin banyak ke arah mereka, karena Lin Xiu membunuh salah satu dari mereka, dan menyebabkan aroma darahnya tersebar kemana-mana. Kemudian, Hao Ling kembali berkata, "Dalam 10 km ke depan, kau harus tetap berlari, sambil menghadapi para burung pemakan bangkai ini, dan kau tidak boleh berhenti berlari." Lalu, ada satu burung pemakan bangkai, yang sudah sangat dekat dengan Lin Xiu, dan menukik dengan tajam ke arahnya. Tapi, Lin Xiu berhasil memotong kepala burung pemakan bangkai itu, sambil menghindari serangannya, dengan melompat ke samping. Kemudian, Hao Ling berkata, "Ini adalah ujian untuk kecepatan, akurasi, dan reaksimu. Sekarang, kau perlu mengkonfirmasi posisi kristal core dari burung pemakan bangkai itu, dan memotongnya dengan akurat, lalu mengeluarkannya." Sementara Lin Xiu, dia terus menyerang burung pemakan bangkai yang mendekatinya, lalu menjawab, "Apa kau bilang, berlari sambil membunuh para burung pemakan bangkai ini, dan juga, aku harus memotongnya dengan hati-hati, lalu mengambil kristal core di dalamnya, itu tidak mungkin bisa kulakukan." Kemudian, Lin Xiu pun melihat beberapa burung pemakan bangkai, yang terbang mengejar Hao Ling, dan berkata, "Hati-hati, ada beberapa burung pemakan bangkai, yang menuju ke arahmu." Mendengar itu, Hao Ling pun langsung mencabut pedang ganda miliknya, dan berkata, "Apanya yang tidak mungkin, aku akan menunjukkannya kepadamu, bahwa itu adalah hal yang mudah." Lalu, Hao Ling pun langsung menebas burung pemakan bangkai, yang terbang menuju ke arahnya, menggunakan pedang ganda miliknya. Dan para burung pemakan bangkai itu pun, langsung terpotong menjadi beberapa bagian. Di saat yang bersamaan, kristal core yang berada di dalam burung pemakan bangkai itu pun, bisa dikeluarkan oleh Hao Ling dengan mudah, dan melayang di udara. Kemudian, dengan cepat, Hao Ling langsung mengambil kristal core yang melayang di udara itu, lalu berkata, "Apanya yang tidak mungkin, saat kecepatan, akurasi, dan reaksimu sudah sesuai, semua itu akan bisa kau lakukan, dengan sangat mudah." Lalu, Hao Ling pun menunjukkan kristal core yang sudah didapatkannya itu kepada Lin Xiu, yang terlihat sangat kesal, karena Hao Ling dapat melakukannya dengan sangat mudah. Setelah Hao Ling menunjukkan caranya kepada Lin Xiu pun langsung mempraktekkannya, dengan menebas burung pemakan bangkai, yang terbang menuju ke arahnya. Tapi, percobaannya gagal, karena serangan Lin Xiu malah mengenai kristal core, yang ada di dalam tubuh burung pemakan bangkai itu, dan kristal core-nya pun hancur, setelah terkena serangannya. Karena merasa kesal, Lin Xiu pun kembali menyerang para burung pemakan bangkai itu, dengan serangan yang membabi buta, dan menebasnya, tanpa memperdulikan bahwa serangannya akan mengenai kristal core, yang ada di dalam burung pemakan bangkai itu atau tidak. Dan berkata, "Aku tidak percaya, bahwa aku tidak bisa memotongnya dengan akurat." Kemudian, setelah Lin Xiu berhasil menghabisi semua burung pemakan bangkai itu, Lin Xiu pun beristirahat, karena merasa sangat kelelahan, dan berkata, "Aku sangat lelah sekali, karena aku mencoba mengambil kristal core yang ada di dalam burung pemakan bangkai itu, tanpa mengenainya." Lalu berkata kepada Hao Ling, "Biarkan aku beristirahat sebentar. Rasanya, seperti kita sudah berlari sejauh 50 km. Hao Ling menjawab, "Baiklah, aku akan membiarkanmu beristirahat selama 10 menit." Lin Xiu kembali berkata, "Oh, iya, kita kan berdua. Tapi kenapa para burung pemakan bangkai itu hanya menyerang ke arahku, dan malah mengabaikanmu?" Hao Ling menjawab, "Jawabannya sangat sederhana. Saat kau sedang tidur, aku menaruh sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka." Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut mendengarnya, dan berkata, "Apa kau bilang, kau menaruh sesuatu di dalam bajuku?" Lalu, Lin Xiu pun mencari benda yang ditaruh oleh Hao Ling di dalam bajunya,
di mana benda itu bisa menarik perhatian dari kawanan burung pemakan bangkai yang hanya akan menyerang Lin Xiu. Kemudian, Lin Xiu berkata, "Sial, pantas saja ada bau yang aneh, bukankah kau itu terlalu berlebihan?" Hao Ling pun malah tersenyum mendengarnya, lalu berkata, "Apa yang kau katakan itu, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu. Jangan terlalu manja, waktu 10 menit sudah habis, dan waktu istirahatnya sudah berakhir. Sekarang, kau harus lari sampai ke gunung itu, tanpa beristirahat lagi." Mendengar itu, Lin Xiu pun langsung kehilangan semangatnya, dan berkata, "Apa kau bilang, bukannya aku baru beristirahat selama 2 menit, apakah jam tanganmu itu sudah rusak?" Lalu, Hao Ling langsung mengarahkan pedangnya ke leher Lin Xiu, sehingga Lin Xiu pun langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, karena saking terkejutnya. Kemudian, Hao Ling berkata, "Aku bilang 10 menit, itu artinya sudah 10 menit. Kalau kau tidak ingin lehermu kupotong, mulailah berlari dari sekarang." Lalu, Lin Xiu pun bangkit, dan berkata, "Baiklah, aku akan mulai berlari sekarang juga." Dan dibarengi, dengan munculnya notifikasi di depannya. Melihat notifikasi itu, Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Aku sudah berlari dari pagi, dan kemajuan misiku hanya baru mencapai 6021, dari 50.000. Dengan kecepatan kemajuan ini, aku mungkin bisa menyelesaikannya, sebelum sampai di kota Black Sea." Kemudian, para burung pemakan bangkai kembali datang, dan terbang menuju ke arah Lin Xiu. Melihat itu, Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Aku baru saja selesai beristirahat, dan mereka sudah datang lagi." Lalu, Lin Xiu pun langsung menebas para burung pemakan bangkai itu, dan berhasil mengeluarkan kristal core yang ada di dalam tubuhnya, tanpa mengenainya. Dan kembali berkata di dalam hatinya, metodenya agak sederhana, tapi itu cukup berguna. Kemudian, Lin Xiu mengambil kristal core yang jatuh dari burung pemakan bangkai itu, dan kembali berkata, "Aku dapat merasakan bahwa kecepatan, akurasi, dan reaksiku sudah sedikit meningkat sekarang." Lalu, mereka pun melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya sampai di puncak gunung, yang merupakan tujuan mereka dari awal. Tentu saja, Lin Xiu pun sangat kelelahan, karena menempuh jarak yang sangat jauh, sambil mengenakan pakaian pemberat di tubuhnya. Lin Xiu berkata, "Akhirnya, kita sampai juga, aku sangat kelelahan." Dan Lin Xiu pun langsung ambruk di sana, lalu kembali berkata, "Akhirnya sampai juga, dengan memakai semua beban ini, aku berlari sambil melawan monster, dan kau memaksaku berlari sejauh 100 km. Hao Ling menjawab, "Apakah kau tidak bisa mengatasinya? Aku juga berlari sejauh 100 km saat aku berlatih dulu. Ada reruntuhan di depan sana, dan kita akan beristirahat di sana malam ini." Kemudian, terlihat anak panah yang melesat dengan cepat ke arah Lin Xiu, saat Lin Xiu sedang melepas lelah di sana. Hao Ling yang menyadari hal itu, langsung mengeluarkan pedang miliknya, dan berhasil menghentikan anak panah yang melesat dengan cepat ke arah Lin Xiu itu. Tentu saja, Lin Xiu pun sangat terkejut ketika menyadarinya, dan menoleh ke arah belakang, sambil berkata, "Apa-apaan itu tadi? Apakah ada orang yang ingin membunuhku?" Kemudian, terlihat 2 orang yang sedang berjalan ke arah mereka, dan Hao Ling pun berkata, "Hehe, kalian sudah mengikuti kami sejak dari jam 5 pagi tadi. Kelihatannya, kau sudah tidak tahan menunggu, dan akhirnya memilih untuk mulai menyerang kami." Asasin itu menjawab, "Hehe, tidak kusangka kau bisa menyadari keberadaan kami. Kami sebenarnya ingin membunuh anak ini saat dia kelelahan, dengan satu serangan mematikan. Lalu setelahnya, kami akan berurusan denganmu." Kemudian, Lin Xiu pun langsung bersiap untuk menghadapi pertarungan, sambil berkata di dalam hatinya, "Mereka menyembunyikan hawa keberadaan mereka, dan mengikuti kami begitu lama, tapi aku tidak bisa menyadari keberadaan mereka sama sekali. Kalau Hao Ling tidak menahan anak panah itu, aku pasti sudah mati sekarang." Lalu, Hao Ling berkata, "Yin yang bersaudara, Luo Yin dan Luo Yang, kalian sering merampok harta, dan membunuh seorang seniman bela diri, di gunung sekitar kota bintang ini, bukankah benar begitu? Tentara federal mengeluarkan harga buronan, untuk nyawa kalian masing-masing, sebesar 50 juta Union Coin." Luo Yin menjawab, "Tidak kusangka, seorang gadis kecil sepertimu, bisa mengenali kami."
Kemudian, Luo Yin dan Luo Yang langsung menerjang ke arah mereka, sambil berkata, "Karena kau tahu siapa kami, maka serahkan semua barang-barangmu itu." Dan di saat yang bersamaan, Lin Xiu pun melihat status window dari kedua orang itu, yang merupakan seorang seniman bela diri tingkat 4, tetapi kemampuan dan total kekuatan tempurnya tidak bisa dilihat oleh Lin Xiu di levelnya saat ini. Tentu saja, Lin Xiu pun tidak menyangka dirinya akan melawan dua orang seniman bela diri tingkat 4 sekaligus, dan berkata di dalam hatinya, "Para bajingan itu adalah seniman bela diri tingkat 4. Ini buruk, meskipun Howling adalah seniman bela diri tingkat 4, tetapi aku hanya seorang seniman bela diri tingkat 2. Karena melihat Lin Xiu yang seperti ketakutan menghadapi mereka, Howling pun langsung maju untuk menghadangnya, sambil berkata, "Muridku, kau duduk manis saja di sana, dan buka matamu lebar-lebar. Lihatlah, bagaimana aku akan menyalurkan energi spiritual, dan mengalahkan mereka berdua." Kemudian, Howling menyalurkan energi spiritual kepada pedang ganda miliknya, dan terlihat energi spiritualnya menjadi meluap-luap. Melihat itu, Lin Xiu pun terkejut, dan berkata di dalam hatinya, energi spiritual milik Howling lebih padat daripada milik mereka berdua, dan energi spiritual itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan pertarungan pun dimulai, di mana Howling langsung menangkis serangan yang dilancarkan oleh Luo Yang kepadanya. Kemudian, Howling langsung mengarahkan pedangnya, sambil berkata, "Ho, seranganmu sangatlah lemah." Lalu, Howling pun langsung menebas Luo Yang menggunakan pedang miliknya, dan Luo Yang pun menjerit kesakitan dengan sangat keras. Melihat itu, tentu saja, Luo Yin pun sangat terkejut, dan berteriak dengan keras, memanggil nama Luo Yang. Lalu, Luo Yin pun berubah pikiran, dan membantu dulu Luo Yang untuk mengalahkan Howling terlebih dulu. Lalu berkata, "Ayo gunakan teknik seni bela diri gabungan kita." Kemudian, Luo Yin berkata kepada Howling, "Dengan teknik gabungan seni bela diri dari kami dua bersaudara, maka kami bisa mencapai kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 5. Luo Yang menambahkan, "Gadis kecil, bersiaplah untuk mati, karena telah berani menghalangi kami berdua." Lalu, Luo Yin langsung melompat ke udara, sedangkan Luo Yang, dia melemparkan senjata miliknya ke atas. Dan mereka berdua pun mengeluarkan teknik combo seni bela diri yang bernama Starfall Rain Arrow. Lalu terlihat senjata milik Luo Yang mengeluarkan energi spiritual berwarna terang, dan berputar dengan cepat di udara. Kemudian, Luo Yin langsung menembakkan anak panah miliknya ke dalam lubang senjata milik Luo Yang itu, yang sudah diperkuat sebelumnya. Dan begitu anak panah milik Luo Yin melewati lubang dari senjata itu, dengan cepat langsung berubah menjadi anak panah spiritual yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian, anak-anak panah spiritual itu menghujam dengan cepat ke arah Howling dan juga Lin Xiu yang berada di bawahnya. Tentu saja, Lin Xiu terkejut melihatnya, dan berkata, teknik seni bela diri gabungan ini membutuhkan setidaknya 2 orang atau lebih untuk bisa menggunakannya. Namanya terdengar lemah, tapi kekuatannya sepertinya tidak selemah itu. Tapi, Howling malah tersenyum melihat serangan gabungan dari mereka berdua, lalu berkata, "Hehe, kau pikir teknik sampah seperti ini bisa mengalahkanku?" Kemudian, Howling langsung mengeluarkan teknik seni bela diri defensif, dan langsung membuat pelindung untuk melindungi mereka berdua yang terbuat dari energi spiritual milik Howling. Dan serangan anak panah spiritual itu pun tidak ada satupun yang dapat menembus pelindung yang dibuat oleh Howling, yang dibuat menggunakan energi spiritualnya itu. Melihat kekuatan dari Howling, Lin Xiu pun kembali terkejut, dan berkata di dalam hatinya, pelindung spiritual ini, mungkinkah dia adalah seorang seniman bela diri tingkat 6? Kudengar, ketika seseorang mencapai tingkat seniman bela diri yang tinggi, mereka dapat berkultivasi ke tahap tertentu, dan mereka dapat merubah bentuk fisik mereka menjadi jauh lebih mudah. Yang dari awalnya sudah tua, bisa kembali ke bentuk tubuh seorang loli. Mungkinkah Howling ini sebenarnya adalah nenek-nenek yang menggunakan energi spiritualnya untuk kembali ke wujud seorang loli? Ucap Lin Xiu sambil membayangkan bahwa Howling itu sebenarnya sudah menjadi seorang nenek-nenek. Karena Howling bisa menangkis
serangan gabungan mereka berdua. Yin yang bersaudara pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Bukankah ini adalah jalan yang sering digunakan seorang seniman bela diri pemula, yang menuju ke kota Black Sea, untuk mendapat sertifikat seniman bela diri? Kenapa tiba-tiba saja, ada seorang seniman bela diri tingkat 6 di sini?" Luo yang menjawab, "Aku juga tidak tahu, bagaimana bisa seorang seniman bela diri tingkat 6, berada di jalan ini." Kemudian, Hao Ling berkata, "Apakah kalian berdua sudah selesai? Kalau begitu, sekarang adalah giliranku." Lalu, dengan cepat, Hao Ling langsung menerjang ke arah mereka berdua, sambil mengeluarkan teknik seni bela diri tingkat emas miliknya. Dan mereka berdua pun langsung dihabisi dengan mudah oleh Hao Ling, yang mengeluarkan teknik seni bela diri tingkat emas, yang bernama Hujan 30 Bulan Purnama. Lalu, Hao Ling pun berhenti, dan menoleh ke arah mereka berdua, sambil berkata, "Sekarang, aku sudah menebas kalian berdua." Dan tubuh mereka berdua pun langsung terpotong, setelah terkena serangan teknik seni bela diri emas milik Hao Ling, dan mereka berdua pun langsung tumbang. Kemudian, setelah melihat Hao Ling, yang bisa membunuh dua orang seniman bela diri tingkat 4 dengan begitu mudahnya, tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Jadi inilah kekuatan dari seorang seniman bela diri tingkat 6. Dia menghadapi dua orang seniman bela diri tingkat 4, tetapi bisa menghabisinya dengan mudah." Lalu, di saat menghampiri mereka berdua, Lin Xiu pun terkejut, dan berkata di dalam hatinya, "Ternyata mereka masih belum mati. Jika aku melancarkan serangan terakhir, apakah itu akan dihitung sebagai XP milikku?" Kemudian, Lin Xiu langsung mengangkat pedang miliknya, dengan ekspresi wajah yang datar. Lalu, Lin Xiu memberikan serangan terakhir, dan langsung menusuk tubuh mereka berdua, yang sudah sekarat itu, dengan wajah datarnya, setelah mereka berdua terkena serangan dari Hao Ling sebelumnya. Karena Hao Ling mengira bahwa mereka berdua telah mati olehnya, tetapi Lin Xiu malah menusuk tubuh mereka menggunakan pedang. Tentu saja, tindakan Lin Xiu itu membuat Hao Ling heran, dan berkata, "Oh, jadi kau memiliki kebiasaan seperti itu ya?" Kemudian, Lin Xiu pun mencabut kembali pedangnya, sambil berkata di dalam hati, "Kenapa tidak ada notifikasi yang muncul? Apakah cara seperti ini tidak berhasil?" Lalu, muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda berhasil membunuh seorang seniman bela diri tingkat 4, Anda mendapatkan 1.845.485 XP poin. Selamat, Anda telah membunuh seniman bela diri tingkat 4, Anda mendapatkan 1.684.687 XP poin." Tentu saja, Lin Xiu merasa sangat senang, setelah melihat kedua notifikasi itu, dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas, sambil berkata di dalam hatinya, "Berhasil, dua bajingan ini memberiku lebih dari 3 juta XP, dan aku berhasil naik level, dan juga mendapatkan 16 poin potensial, ini sangat bagus." Dan muncul lagi notifikasi yang mengatakan, "Selamat kepada player, Anda sudah naik level, ke level 16, dan mendapatkan 16 poin potensial." Status window Lin Xiu saat ini adalah, player, Lin Xiu, level 16, kekuatan 263.269 poin, stamina 100.105 poin, kecepatan 7.580 poin, total kekuatan tempur, 19.1.935 poin, gelar, seorang seniman bela diri tingkat 2, parameter amarah, 0 dari 100%, skill yang dimiliki diantaranya adalah, mata penilai, Rage Fury, dan menyamar. Kemudian, Hao Ling menghampiri Lin Xiu, yang terlihat seperti orang gila, karena kegirangan, setelah menusukkan pedangnya, kepada tubuh mereka berdua. Hao Ling berkata, "Kenapa kau tertawa seperti orang bodoh? Jangan bilang, otakmu itu sudah rusak, setelah berlari seharian ini." Lin Xiu menjawab, "Tidak apa-apa. Oh, iya, aku punya sesuatu yang ingin ku minta kepadamu. Kalau kita bertemu musuh yang merupakan seorang seniman bela diri tingkat tinggi seperti mereka, kau jangan langsung membunuhnya. Tapi lumpuhkan saja mereka, lalu aku yang akan membunuhnya. Bagaimana dengan itu?" Hao Ling kembali berkata, "Berhentilah bermimpi, jika kau berniat untuk mendapatkan uang, pergi mati sajalah sana. Aku kadang-kadang bertemu penjahat seperti mereka, jadi aku membunuhnya, hanya untuk mendapatkan uang tambahan."
Apa kau ingin merebut uang sebanyak itu dariku? Mendengar itu, Lin Xiu pun langsung berwajah masam, dan berkata di dalam hatinya. Dia salah paham, dia pikir, aku ingin merebut uang hadiahnya. Bagiku, XP lebih bernilai, daripada uang hadiah dari kedua buronan ini. Kemudian, muncul notifikasi yang mengatakan, peringatan, sistem menemukan sebuah bug, dan akan mulai memperbaikinya. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, dan berkata di dalam hati. Apa maksudnya ini? Apa yang dia maksud, dengan menemukan sebuah bug? Dan kembali muncul notifikasi yang mengatakan, bug telah berhasil diperbaiki, kontribusi player kurang dari 40%, jadi, XP akan dihitung sebanyak 10% dari total yang sudah didapatkan. Player dikembalikan ke level 15, dan poin potensial sudah ditarik kembali. Tentu saja, Lin Xiu sangat kesal melihat notifikasi itu, dan berteriak dengan keras, lalu berkata, apa-apaan ini? Ini bukan salahku, kenapa kau malah mengambilnya kembali? Dan Hao Ling yang berada di sebelahnya pun terkejut, setelah melihat Lin Xiu marah-marah, sambil berteriak dengan keras seperti itu. Kemudian, muncul lagi notifikasi yang mengatakan, karena player telah menemukan bug, sistem akan memberikan 3 tiket Dewa Gacha, dan level player saat ini tidak berada di level 15, tetapi, akan tetap dipertahankan di level 16. Melihat notifikasi itu, Lin Xiu pun berkata, setidaknya, kau masih memiliki perasaan, dan tidak bersikap terlalu jahat. Karena Lin Xiu terus berbicara sendiri, Hao Ling pun menghampirinya, dan mengukur suhu tubuh Lin Xiu, untuk dibandingkan dengan suhu tubuhnya. Lalu berkata, Lin Xiu, apa kau baik-baik saja? Lin Xiu menjawab, aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja sekarang. Kemudian, Hao Ling mengajak Lin Xiu untuk pergi dari sana, lalu berkata, baiklah kalau begitu, ayo terus berlari, usahakan sampai ke kota Black Sea besok sore. Lin Xiu menjawab, apa maksudmu dengan berlari? Bukankah kita akan menginap dulu malam ini di sini? Lalu, mereka pun memutuskan untuk bermalam dulu di sana, dan membakar daging monster, untuk dijadikan makan malam. Kemudian, Lin Xiu berkata, jangan bilang, kau belum pernah makan daging monster berevolusi sebelumnya. Tapi Hao Ling mengabaikannya, dan terus memakan daging monster berevolusi itu. Lin Xiu kembali berkata, kau terlihat sangat jelek saat sedang makan, pelan-pelan saja, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Hao Ling menjawab, jadi begini caramu berbicara kepada gurumu, kau masih memiliki kekuatan untuk mengatakan semua itu, sepertinya, latihan yang ku berikan tidak cukup keras. Cepat makan, setelah selesai makan, kita akan lanjut berlatih. Lin Xiu menjawab, yang benar saja, kau malah menambah porsi latihanku. Hao Ling kembali berkata, tentu saja, besok kita akan tiba di kota Black Sea, kalau kau tidak berlatih saat kau punya waktu, bagaimana jika kau gagal dalam ujiannya? Lin Xiu menjawab, aku adalah seorang seniman bela diri tingkat 2, bagaimana mungkin aku tidak bisa untuk mendapatkan sertifikatnya? Oh, iya, aku ingat sekarang, kau bilang bahwa kau itu adalah seorang penguji. Jangan bilang, kau akan melakukan sesuatu untuk menggagalkanku dalam mendapatkan sertifikatnya. Tapi, sebelum Hao Ling menjawabnya, ceritanya malah bersambung.